silaturahminya. Seperti halnya kalau kita ada di dalam taman kan menikmati apa namanya keindahan taman atau misalnya ada permainan atau sehingga kemudian menjadi healing ya bagi orang yang berada di dalamnya. Healing ya Bu, healing healingnya lebih usul. Ini kemana cekrek bapaknya. Karena tetepi-tepi di masjid. Oh ini bisa dari dipotong. Jadi sebagai roha nafsiyah, rohatun nafsiyatun, rehatna jiwa, rehatnya istirahatnya jiwa kita bagi orang yang mukmin itu adalah di dalam majelis ilmu, majelis Al-Quran. Masya Allah. Ibu senang gak ada di dalam majelis Al-Quran? Insya. Apa yang buat kita senang? Berkumpul dengan saudara-saudara. Nah, di antara itu berkumpul dengan saudara-saudara, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh, ya silaturahim, ya. Banyak sekali keutamaannya itu. Udah ada di masjid, ya. Kemudian dalam majelis ilmu, majelis zikir, kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman, bisa menatap wajahnya kita, bersedekah juga, kan? Sedekah yang paling mudah apa? Senyum, aku ya senyum aja. Asal udah senyum sendiri. Iya betul kok, asal jangan senyum sendiri aja. Iya masya Allah ya. Jadi insya Allah ibu-ibu yang awet muda ya Bu ya. Kalau ibu awet muda. Ibu-ibu yang tidak pernah tua itu adalah nafsu kita. Ibu ya, meskipun sudah tua, nafsu mah tuh pengennya muda terus. Iya. Ya, ya, jadi ibu-ibu, saya mengusulkan untuk sebelum kita memulai ke tahsin yang seperti kemarin, supaya lebih bisa diaplikasikan ya di dalam kehidupan kita, terutamanya dalam sholat, Bu. Di dalam sholat, maka untuk tahsin jama'inya, bagaimana kalau kita mulai dengan surah Al-Fatihah, karena kita sering pakai dalam sholat. Lalu kan diulang-ulang ya. Ya, kemudian dari surat-surat pendek, surat An-Nas. Kita baca nggak usah banyak. Untuk satu hari ini misalnya sampai surat 3 surat ya, atau misalnya 6 surat ya sampai Al-Kafirun. Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr sampai Al-Kafirun. Atau mau 3 surat dulu boleh, 3 surat ya Bu sampai Al-Ikhlas. An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Ibu-ibu kalau boleh jujur, kalau misalnya lagi sholat ya, habis Al-Fatihah, apa surat yang sering dibaca? Iya, Al-Ikhlas ya Bu? Iya, pasti ibu-ibu udah ikhlas. Iya, Al-Falaq, An-Nas ya. Jarang-jarang yang lebih panjang ya, kecuali kalau ibu-ibu ada yang sudah punya hafalannya, ada surat-surat yang lebih panjang insyaallah. Jadi surah Al-Fatihah dulu ya Bu. Surah Al-Fatihah. Ibu-ibu yang suka dengan langgam-langgam gitu ya, lagam ya. Langgam atau nada-nada kayak gitu ya, itu sebetulnya nomor 2. Yang nomor pertamanya tajwidnya. Nah, tajwidnya dulu betulkan, tahsinnya, kemudian nanti nadanya yang mengikuti. Iya, jadi kalau misalnya nadanya dulu, nanti jadi apa namanya? Nadanya udah bagus tapi ada yang kurang pasnya. Surah Al-Fatihah. Pertama yang harus kita pahami dulu bahwa prinsip dasarnya di dalam membaca Al-Quran itu kan ada terdiri dari huruf dan baris ya Bu ya. Huruf-huruf itu memiliki tempat keluar yang dinamakan makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Nah, setiap huruf itu ada tempat-tempat keluarnya. Mungkin kalau dibahas terlalu panjang ya, tapi intinya setiap huruf itu harus keluar dari tempatnya. Yang kedua, setiap huruf itu memiliki sifatul huruf, sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud sifatul huruf itu? Ada yang
Banyak sifatul huruf itu banyak. Di antaranya ada yang misalnya sifatnya jahar, lawannya hamas. Kemudian ada isti'la, lawannya istighfar. Kemudian ada yang iqba, lawannya infitah. Ya, kemudian ada syiddah, rakhawah. Kemudian ada bainiyah, ya, atau ya bainiyah. Kemudian ada sifat-sifat yang khusus seperti as-safir. Nah, kemudian al istitolah dan seterusnya, termasuk lin, ya, termasuk lin, huruf lin itu adalah sifat lin. Kemudian qalqalah itu sifat huruf. Artinya makin kita pemahamannya baik terhadap makharijul huruf dan sifatnya, itu akan sangat sangat membantu kepada kesempurnaan baca. Yang kedua, dari segi barisnya. Tadi kan huruf dan baris. Baris itu ada berapa jenis, Bu? Baris ada berapa? Ada 3, ya. 3. 1 fathah. Ya, jabar bahasa Sunda. Baris jabar, JR, PS, ya. Fathah, dhammah dan kasrah. Yaitu sebenarnya istilah itu dari, kalau fathah itu artinya mangap, terbuka, gitu. A. Setiap huruf yang baris fathah itu menuntut untuk membuka mulut. A, ba, ta. Buka ya kamu ya, bolehnya kan? Sampai huruf ya. Gimana kalau yang seperti ada vokal O-nya, seperti kho, kan buka, tetap buka kho, tidak menjadi kho, tidak menjadi monyong, Bu. Jadi untuk yang huruf-huruf yang seperti vokal O, kho, so, lo, ro, to, zo. Nah, ko ya itu zo, to ya Bu ya. Yang huruf isti'la kemudian tambah huruf ro. Itu diucapkannya itu tidak sampai memonyongkan bibir seperti huruf O gitu ya. Ya, kho itu kan, kho cuma dibuka. Nah ini teh agak sulit Bu sebenarnya kalau udah kebiasaannya terbentuk gitu ya. Dan itu juga bukan sebuah kesalahan yang fatal. Jadi bisa dimaklumi dan bisa diperbaiki. Kalau lebih bagusnya bisa diperbaiki. Kalau enggak pun bukan menjadi salah, dosa, enggak. Jadi dalam baca Al-Quran itu kalau misalnya ada salah-salah tajwidnya, apalagi karena ketidaktahuan, ya Bu, itu tidak menjadikan dosa bagi orang yang melakukannya. Tapi bagi orang yang sudah belajar dan sudah mampu, ya sudah bisa, udah benar, lalu dia itu lalai, maksudnya itu sembrono bacanya gitu. Nah itu baru dia tercela, ya tercela. Malam yujawidil Qur'ana athimun. Bagi orang yang tidak membaca Quran dengan tajwid dikarenakan memang tidak mau belajar gitu, tidak mau belajar, atau misalnya udah bisa tapi nggak mau ngamalin, nah itu athimun. Tapi athimun di sini konteksnya itu melanggar dari kaidah-kaidah yang udah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Jadi yang sempurna itu kita berusaha membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Ya, kembali ke tadi baris ya. Fathah itu artinya membuka, mangap. Kemudian dhammah itu artinya manyun. Manyun ya, memonyongkan bibir. Makanya menyempurnakan dhammah ini harus dengan memanyunkan bibir ya Bu. Contoh alhamdu, ya, jadi enggak alhamdulillah, harus sempurna dengan memonyongkan bibir. Alhamdulillah. Kemudian tadi yang fathah ya Bu ya. Jadi fathah juga jadi seperti orang yang sedang senyum. Tidak Nah itu sempurnanya baris, menyempurnakan haknya baris itu. Kemudian satu lagi kasroh itu artinya tipis ya, menipiskan bacaan dengan cara
menarik kedua pinggir mulut. I, I, B, I, T, G. Nah, itu 3 baris itu. Jadi sempurnakan tadi itu namanya makhrajul huruf, sifatnya, kemudian dari segi barisnya. Saya kasih contoh misalnya di bacaan surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Jadi tidak alhamdulillahi rabbil alamin. Memang ada keluar suaranya itu dan dipahami, tapi kurang sempurna ya. Mungkin di vokal ibu-ibu yang suka nyanyi itu suka dilatih ya Bu ya, kayak paduan suara nih Bu. Kayak paduan suara. Jadi ulah eleh kuno paduan suara. Melatih vokal itu ya, melatih vokal dalam bacaan Quran. Baik, langsung aja ke surah Al-Fatihah. Seperti biasa mungkin diucap ulang ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nagamna raosan tebuk itu. Kayak anu dina ieu nih. HP di Indonesia ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pami nuju salat, nuju na tepan sok itu ngaosna. Itu ya Bu. Itu ya, memang udah nuju nyanyi ramah biasa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Biasanya pami di ieu kenting mah pangitan pilih tanya lami teh. Iya.
Nembe di barusan yang di ayat terakhir itu ya kebiasaan agak suka dicampur bahasa Sunda ya, nggak apa-apa ya. Di ayat terakhir itu berapa rakaat Bu? 6. Namanya mad lazim mutsaqal kilmi atau kalimi. Artinya itu harus diberatkan, ya harus dipanjangkan, mustaqal, kemudian diberatkan kalimi karena dalam satu kalimat, adanya dalam satu kalimat ini. Walau itu sampai 6 harokat, dan mad lazim itu enggak kurang dari 6 harokat, artinya lebih panjang. Walau kemudian di lamnya itu ada yang disebut dengan naber. Naber itu artinya yang disebut itu ditekan. Walau nah, ada yang menekan nah, gitu. Dan tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat, pertengahan. Tidak gini walau bolin, nggak ada. Atau walau bon, nah itu juga terlalu berlebihan ya, jadi pertengahan. Walau bolin, pertengahnya. Lin mad arid disukun ya, baik ya, itu surah Al-Fatihah. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa di akhir-akhir ayatnya ini mad arid disukunnya itu lebih bagusnya itu samakan dua harokat, 4 harokat atau 6 harokatnya. Maksudnya begini Bu, misalnya kalau kita baca yang 4 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat. Nanti yang kesananya lagi bawahnya samakan Alhamdulillahirabbil alamin, 4D gitu. Ar-Rahmanir Rahim, 4D. Dan nanti nggak boleh atau kurang pas lah kalau misalnya dibaca 1, 2, yang berikutnya ada yang 4, ada yang terlalu panjang. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan genap. Ar-Rahmanir Rahim, 2, Maliki Yaumiddin, 4. Jadi samakan akhirannya itu mad arid disukunnya maksudnya ya Bu ya. Tuh, paham nggak Bu? Dipahami? Insya Allah. Jadi sama itu nantinya bakalan enak gitu ya. Jadi untuk harmonisasi kemudian dari segi seni juga ini, dan yang memang diajarkannya seperti itu. Bismillah, sama-sama coba ya Bu ya. Kita ulang dari awal ya. Siap Bu? Ya. Bismillah, dari tahun ya Bu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bu, insyaallah seperti itu ya untuk bacaannya. Kalau dari segi nada Ibu, itu banyak sekali nada itu yang kayak bayati ya Bu ya, jiharkah, nahawan, rosikah, dan seterusnya. Itu sebenarnya awalnya itu dari tangga-tangga lagu atau nada-nada untuk
nyanyian nasyid-nasyid Timur Tengah gitu. Nah, cuman dipakaikan untuk Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Nah, bagi kita itu kalau membaca Al-Quran dengan nada-nada tertentu itu boleh-boleh saja. Ya, yang nggak boleh itu di luar nada-nada yang digunakan di Arab. Ya. Jadi kan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, ya, biluhunil Arabi wa aswatiha, dengan lahan dialeknya orang Arab dan suara-suaranya. Gimana kalau dengan dibaca dengan Sundaan kayak gitu atau Jawaan? Itu nggak boleh, Bu. Yang nggak boleh ya. Ya, di Sunda kayak kawih-kawih gitu ya, dikawihkan. Nah, itu nggak boleh. Di Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab biluhunil Arabi wa aswatiha, dengan lahan-lahan dialek-dialeknya orang Arab dan suara-suara mereka. Nah, seterusnya bagaimana kalau kita baca mau pakai nada-nada boleh, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita bisa mampu. Kadang-kadang kita mendengar yang ini suka nih, ikutin gitu bacaannya boleh ya Bu ya. Yang tidak boleh itu tadi kalau misalnya kita bacaan tajwidnya belum pas, malah lebih mengutamakan nadanya atau lagunya gitu ya. Nah, baik, selanjutnya ke surah An-Nas. Surah An-Nas. Insyaallah 3 surat aja Bu. An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. 3 surat. Di ujung kulon, di ujung Al-Quran, ujung paling akhir ya. Jadi awal dan akhir Bu. Ini udah tamat. Awal dan akhirnya. Udah ada Bu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau nada ma katanya yang seperti yang tadi sebutnya nahawan kalau nggak salah. Yang ada gini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kedalaman gitu. Tapi angger tetap ketika kita baca itu ada penyesuaian Bu. Jadi gak selamanya mesti begitu. Gak selamanya harus naik, datar, turun. Naik, datar, turun. Kadang-kadang naik, datar, turun. Gitu. Bisa dicampur gitu. Yang penting pas dengan ayatnya yang kita baca. Itu mah cuman rumus, tapi gak ada yang klop gitu harus begitu, gak ada yang lanjutnya ya Bu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin
wan nas. Ya, sudah. Coba Ibu diulang dari ayat pertama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Beda ya Bu? Beda dengan yang tadi pertama ya? Iya, jadi ketika baca mah memang ngikutin aja alurnya gitu. Gak mesti sama. Itu hanya ini aja kan? Hanya ada seperti apa namanya itu jalurnya seperti ini. Tapi pelaksananya itu bisa kita sesuaikan aja dengan kondisinya. Lanjut surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Alhamdulillah. Di akhir ayat di surah Al-Falaq ini ada huruf apa Bu? Qalqalah. Artinya harus dipantulkan ya. Falaq, falaq, khalaq, waqab, uqad. Nah, tapi tidak terlalu ditekan pisan Bu ya. Kayak gini. Kayak mengalir gitu namanya istilahnya. Tidak sampai uqad, uqad. Nah, karena dal, huruf dal di bahasa Arab dengan D bahasa Indonesia itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan posisi hurufnya, tempat hurufnya. Kemudian surah Al-Ikhlas, satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, alhamdulillah. Coba sama-sama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah. Terus ya Bu, sasarannya ya Bu. Nikmat ya Bu, bersama-sama. Bareng-bareng ya berjamaah baca Al-Quran. Ya demikian